Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar baik ya, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Dan jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan pembelajaran walaupun secara daring atau virtual. Namun itu semua tidak mengurangi rasa semangat kita untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Karena apa yang kalian kerjakan sekarang merupakan cerminan diri kalian di masa depan. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, Ibu ingatkan kembali ya, silakan kalian isi absensi di Google Classroom. Silakan kalian tulis nama dan nomor absen. Baik, kita akan mulai kegiatan pembelajaran. Pada hari ini kita akan membahas mengenai materi bab 2, yaitu perubahan sosial budaya dan globalisasi. Namun pada hari ini kita hanya akan membahas mengenai perubahan sosial budaya. Nah, jangan lupa kalian simak video berikut ini. Subbab pertama mengenai perubahan sosial budaya. Sebelum memasuki materi pembahasan, Ibu akan memberitahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, siswa diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian perubahan sosial budaya. Kedua, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Maka simak materi berikut ini ya. Anak-anak, pernahkah kalian memperhatikan perbedaan kondisi masyarakat di tempat tinggal kalian? Apakah ada perbedaan antara keadaan sekarang dengan keadaan beberapa tahun yang lalu? Nah, bisa kalian lihat seperti contoh pada gambar. Di sini adalah gambar patung Pancoran. Sebelah kiri merupakan gambar beberapa tahun yang lalu dan sedangkan sebelah kanan pada zaman sekarang. Keduanya memiliki perbedaan. Nah, itulah manusia, selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Baik anak-anak, selanjutnya silakan kalian perhatikan gambar pada layar. Jadi manusia akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Baik tua maupun muda pasti akan beradaptasi dengan perubahan. Termasuk seperti keadaan sekarang ini, yaitu pandemi COVID-19. Yang mana kebiasaan kita terus berubah, yaitu menjadi kebiasaan baru atau biasa disebut new normal. Jika kita keluar rumah, wajib memakai masker, di mana sebelumnya hal ini tidak dilakukan. Nah, hal tersebutlah merupakan bentuk dari perubahan sosial. Anak-anak, silakan kalian amati gambar yang ada di layar. Perbedaan kondisi apa yang dapat kamu lihat dari gambar tersebut? Ya, dalam gambar tersebut menunjukkan keadaan bangsa Indonesia ketika terjadinya penjajahan. Lalu gambar selanjutnya yaitu Insinyur Soekarno yang sedang membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Kemudian gambar yang di bawah sebelah kiri merupakan pembangunan yang semakin berkembang. Dan gambar yang keempat merupakan keadaan di mana ketika kebebasan berbicara mulai diundangkan dan kemudian akan berdampak pada terjadinya demonstrasi. Begitu. Selanjutnya mengenai pengertian perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya merupakan proses berubahnya tatanan atau struktur masyarakat yang berpengaruh terhadap sistem sosial. Maka yang dimaksud tatanan atau struktur adalah cara berpikir, berperilaku, dan penggunaan alat-alat dari tradisional ke arah yang lebih modern.
Pengertian perubahan sosial. Menurut Kingsley Davis yang merupakan sosiolog Amerika, dalam buku Sir Jonas Sukanto pada tahun 2014 menyatakan bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Maka perubahan dalam kebudayaan mencakup kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Selanjutnya yaitu perubahan sosial sebagai perubahan pada sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat. Bisa kalian lihat contoh pada gambar. Dahulu petani membajak sawah menggunakan hewan, namun sekarang dengan memanfaatkan teknologi yang ada, petani dapat menggunakan traktor untuk membajak sawah. Lalu pada contoh gambar yang ada di bawah merupakan contoh keadaan sebelum dan sesudah pandemi. Pada gambar tersebut ada beberapa orang yang sedang berkumpul tanpa menggunakan masker. Ini merupakan kondisi sebelum pandemi COVID-19. Berbeda halnya dengan wanita yang sedang berbelanja di supermarket, dia menggunakan masker dan ini merupakan contoh dari adanya kebiasaan baru akibat adanya pandemi COVID-19. Berikut adalah contoh perubahan sosial. Pertama yaitu perubahan perilaku remaja. Bisa kalian lihat seperti pada gambar, ini ada seorang anak remaja yang sedang asik bermain handphone sehingga dia mengabaikan ibunya yang sedang berbicara dengannya. Hal inilah yang menyebabkan adanya perubahan perilaku remaja karena dia sudah asik dengan dirinya sendiri sehingga mengabaikan orang yang ada di sekitarnya. Lalu yang kedua, perubahan nilai dan norma dalam masyarakat. Sekarang ini dalam keadaan pandemi COVID-19, kita dianjurkan untuk menjaga jarak, tidak boleh bersentuhan secara langsung. Maka budaya bersalaman di masyarakat Indonesia sekarang mungkin diganti dengan bersalaman dengan jaga jarak ya, tidak seperti pada gambar. Pada gambar ini yaitu kondisi ketika sebelum adanya pandemi COVID-19. Lalu yang ketiga, perubahan pada peran perempuan dan laki-laki. Bisa kalian lihat pada gambar ini ada ojek online yang berprofesi sebagai ojek online ini seorang perempuan. Jadi tidak hanya laki-laki yang bisa bekerja sebagai ojek online, tapi perempuan juga bisa bekerja sebagai ojek online. Selanjutnya yaitu pengertian budaya. Menurut Selo Sumarjan, seorang tokoh sosiologi Indonesia, budaya dapat diartikan sebagai hasil cipta, rasa, karsa manusia. Cipta sendiri merupakan pikiran, rasa merupakan hati, dan karsa merupakan kemauan. Jadi budaya tercipta karena adanya sebuah kebutuhan. Berikut adalah contoh perubahan budaya. Pertama, perubahan pada alat transportasi. Penggunaan alat transportasi dahulu dengan sekarang jauh berbeda. Dahulu menggunakan delman ataupun sepeda. Namun sekarang sudah ada alat transportasi yang lebih maju seperti motor, kereta, mobil, kapal, bahkan pesawat. Hal ini memudahkan kegiatan manusia untuk melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu yang kedua, perubahan pada alat komunikasi. Di sini ada contoh seperti telepon yang awalnya merupakan telepon kabel, kemudian berevolusi menjadi telepon smartphone yang lebih canggih dan bisa dibawa kemana-mana. Berdasarkan contoh yang telah ditampilkan sebelumnya, bisa kita lihat bahwa perubahan sosial dan perubahan budaya saling berkaitan. Perubahan budaya dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Atau bisa juga dalam masyarakat terdapat perubahan sosial yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan budaya. Namun perlu kita ingat bahwa tidak semua perubahan budaya dapat menyebabkan perubahan sosial di masyarakat, ataupun sebaliknya. Perubahan sosial budaya dalam masyarakat sangat banyak dan beragam, baik bentuk maupun jenisnya. Oleh karena itu, untuk mempermudah mempelajari bentuk perubahan sosial budaya, maka perlu diklasifikasikan. Berikut klasifikasinya.
Berikut klasifikasi bentuk perubahan sosial budaya. Bentuk perubahan sosial budaya terbagi menjadi 3. Dilihat dari waktunya, yaitu ada revolusi dan evolusi. Kedua, terhadap pengaruhnya, yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Dan ketiga, terhadap perencanaannya, yaitu perubahan direncanakan dan perubahan tidak direncanakan. Berikutnya adalah perubahan dilihat dari waktunya. Pertama, ada perubahan sosial lambat atau evolusi. Kedua, ada perubahan sosial cepat atau revolusi. Pertama yaitu perubahan sosial lambat atau evolusi, merupakan perubahan sosial yang memerlukan waktu yang lama diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Contohnya seperti kehidupan masyarakat primitif dan kehidupan masyarakat tradisional. Selanjutnya yaitu kehidupan masyarakat primitif dalam lamanya waktu yang diperlukan dalam perubahan mata pencarian dapat dikatakan secara lama atau evolusi, yang mana masyarakat prasejarah ini awalnya memiliki mata pencarian dengan berburu dan bernamu, kemudian berevolusi dengan bercocok tanam dan beternak, dan pada akhirnya mereka berevolusi sampai kepada masa perundagian. Masa perundagian merupakan suatu keadaan di mana masyarakat sudah memiliki keterampilan tertentu seperti pembuatan logam ataupun pembuatan kerajinan dari kayu. Kemudian pada kehidupan masyarakat tradisional atau di sini saya mengambil suku Baduy, dia juga mulai menerima perubahan dari luar, namun secara lambat atau evolusi, karena mereka masih mempertahankan adat istiadat dan tidak semua masyarakat Baduy mendapatkan pengaruh dari masyarakat luar. Hanya beberapa saja yang sudah mendapatkan pengaruhnya. Kenapa bisa mendapatkan pengaruh dari luar? Karena adanya para wisatawan ataupun para peneliti yang datang ke Baduy membuat sebagian dari mereka menerima perubahan itu secara langsung dan sedikit demi sedikit. Contohnya pada masyarakat Baduy luar, dia sudah dapat menggunakan handphone dan juga dapat berbisnis secara online seperti itu. Yang kedua yaitu perubahan sosial cepat atau revolusi. Revolusi sendiri merupakan perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal yang mendasari pada masyarakat ikut mengalami perubahan. Contohnya revolusi industri. Lalu perubahan apa saja yang terjadi akibat revolusi industri? Ya, perubahan yang terjadi akibat adanya revolusi industri merupakan perubahan besar di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Bisa kalian lihat pada gambar ini merupakan contoh mesin uap, yang mana mesin uap ini menjadi awal mulanya revolusi industri di dunia. Ditemukan oleh James Watt pada abad ke-18. Dan digunakan sebagai alat tenun pertama untuk peningkatan produktivitas industri tekstil. Lalu revolusi industri ini juga berakibat dalam berbagai bidang kehidupan di berbagai negara. Ya, pertama, terjadinya proses mekanisme dalam usaha industri. Kedua, perdagangan semakin maju dan semakin meningkat. Ketiga, terjadinya urbanisasi. Dan yang keempat, terjadinya kesenjangan sosial di antara masyarakat. Selanjutnya yaitu perubahan dilihat dari pengaruhnya. Pertama, perubahan yang pengaruhnya kecil. Lalu yang kedua, perubahan yang pengaruhnya besar. Maka simak video berikutnya ya. Pertama yaitu perubahan yang pengaruhnya kecil. Perubahan yang pengaruhnya kecil merupakan perubahan yang tidak membawa perubahan pada unsur struktur sosial masyarakat. Contohnya seperti gaya rambut atau cara berbusana. Kenapa demikian? Karena perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja, sehingga perubahan tersebut tidak membawa pengaruh bagi sebagian besar masyarakat. Kedua yaitu perubahan yang pengaruhnya besar. Perubahan yang pengaruhnya besar adalah perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat. Contohnya industrialisasi. Industrialisasi membawa pengaruh besar terhadap berbagai bidang kehidupan di masyarakat.
Industrialisasi merupakan proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem mata pencarian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Silakan kalian lihat contoh gambar pada layar. Selanjutnya yaitu perubahan dilihat dari perencanaannya. Pertama yaitu perubahan yang direncanakan, kedua perubahan yang tidak direncanakan. Silakan simak video berikutnya. Pertama yaitu perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang memang dikehendaki atau diinginkan oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan adanya perubahan. Contohnya seperti pembangunan jalan raya, pembangunan jembatan, ataupun pembangunan di bidang pendidikan. Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Seperti contoh pembangunan jalan yang mana itu direncanakan oleh pihak-pihak yang merencanakan perubahan atau biasa disebut sebagai agent of change. Agent of change sendiri terdiri dari pemerintah, masyarakat, atau tokoh masyarakat. Mereka merupakan pihak-pihak yang merencanakan sebuah proses perubahan yang direncanakan. Kedua yaitu perubahan yang tidak direncanakan, merupakan perubahan yang terjadi di luar jangkauan atau kemampuan pengawasan masyarakat. Contohnya seperti bencana alam, yaitu gunung meletus, gempa bumi, ataupun banjir. Selanjutnya, perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan terkadang terjadi sebagai akibat perubahan yang direncanakan. Contohnya seperti penggunaan traktor. Kenapa begitu? Karena penerapan traktor menguntungkan petani dalam hal menghemat biaya, tenaga, waktu. Namun, di sisi lain juga menimbulkan dampak yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan, seperti buruh tani yang kehilangan pekerjaan karena sudah dapat digantikan dengan mesin. Alhamdulillah telah selesai materi yang saya presentasikan hari ini mengenai perubahan sosial budaya. Semoga materi hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Bagi yang ingin bertanya atau ingin berpendapat, silakan kalian ajukan di kolom komentar Google Classroom. Sekiranya saya akhiri, apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.